Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Faizara Mahendani. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis tentang Storyplay Educates. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada kajian aspek legal bisnis, yang ketiga ada kajian aspek pasar dan pemasaran, yang keempat ada kajian aspek lingkungan atau PESTEL, yang kelima ada kajian aspek teknis dan teknologi, lalu yang terakhir ada kajian aspek finansial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Storyplay Educates. Storyplay Educates adalah platform buku digital interaktif yang dirancang untuk anak usia dini dari usia 4 hingga 12 tahun. Platform ini mengubah waktu layar atau screen time menjadi momen belajar yang bermakna melalui sebuah aplikasi mobile yang imersif, mencakup cerita bergambar, animasi, dan permainan edukatif. Produk ini juga menawarkan model langganan dengan e-book eksklusif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pendapatan bisnis. Kapasitas usaha ini menargetkan orang tua generasi milenial dan generasi Gen Z yang peduli dengan pendidikan anak dan menyediakan konten digital yang aman dan mendidik secara holistik, termasuk kombinasi konten digital dan fisik dengan fitur dashboard pemantauan perkembangan anak, serta konten lokal Nusantara yang menjadi nilai tambah. Bagi orang tua modern dan institusi pendidikan, Storyplay Edukids menawarkan solusi konten digital yang 100% aman, mendidik, dan terkurasi untuk menumbuhkan minat baca serta meningkatkan keterampilan kognitif anak di era digital. Selanjutnya, di sini ada aspek legal bisnis. Yang pertama itu ada nama perusahaan. Nama perusahaannya itu Storyplay Edukids, merek dagangnya juga Storyplay Edukids. Nama pemiliknya saya sendiri, Reka Faizara Mahendani. Lalu jenis perusahaannya jasa digital dan bentuk perusahaannya itu perseroan terbatas atau PT. Di sini ada email yang tertera untuk perusahaan kami, Storyplay Edukids, lalu ada nomor teleponnya juga. Dan untuk alamatnya itu berada di Jalan Galuh Mas Raya Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lalu kapasitas usahanya, platform buku digital interaktif yang dirancang untuk anak usia dini 4 hingga 12 tahun. Menyediakan solusi edukasi digital interaktif yang aman, edukatif, dan terkurasi yang dapat digunakan oleh anak-anak dan dipantau oleh orang tua secara efektif. Lalu selanjutnya, di sini ada visi, misi, dan tujuan perusahaan kami. Yang pertama, visinya itu menciptakan dunia belajar yang menyenangkan dan interaktif untuk setiap anak, sehingga mereka tumbuh menjadi pelajar kreatif dan percaya diri. Dan misi perusahaan kami yang pertama itu menghadirkan konten edukasi digital berkualitas dengan ilustrasi menarik dan interaktif. Lalu yang kedua, mengembangkan teknologi pembelajaran yang memudahkan anak belajar sambil bermain. Yang ketiga, mendukung orang tua dan guru dengan alat bantu untuk memantau perkembangan anak. Lalu yang keempat, meningkatkan hemat baca dan kreativitas anak sejak dini lewat metode interaktif inovatif. Di sini ada tujuannya. Yang pertama itu menciptakan konten digital edukatif. Lalu yang kedua ada kembangkan teknologi app mobile adaptif. Yang ketiga ada sediakan dashboard monitor untuk orang tua atau guru. Dan yang terakhir itu tingkatkan minat baca dan kreativitas anak sejak dini. Selanjutnya itu ada sasaran, target usaha, dan aspek legalitas. Yang pertama untuk sasarannya seperti yang dikatakan tadi, anak-anak usia dini dari 4 hingga 8 tahun, lalu sekolah dasar hingga kelas menengah pertama, tingkat usia 9 hingga 12 tahun, dan orang tua atau wasilah pendamping mereka. Dengan fokus pada produk atau layanan edukasi berbasis, cerita atau aktivitas yang ramah anak, edukatif, dan aman. Terus selanjutnya di sini ada target usaha. Dengan jumlah layanan Storyplay Educate sebanyak 2.400.000 pengguna aktif per tahun dan target pendapatan yang akan dicapai sebesar 480 juta per tahun. Lalu di sini ada aspek legalitas. Yang pertama itu ada nama perusahaan Storyplay Educate, selalu ada bentuk usaha perseroan terbatas atau PT. Dan di sini ada permodalan. Yang pertama modal dasar itu 200 juta, lalu yang kedua ada modal ditetapkan itu 100 juta, dan yang ketiga ada modal disetor 100 juta. Lalu di sini ada akta notaris tahun 2025, lalu ada surat nomor induk perusahaan IB, lalu ada surat izin usaha perdagangan SIUP, lalu ada surat izin tempat usaha SITU, lalu ada di sini NPWP juga. Lalu selanjutnya ini untuk struktur organisasi PT Storyplay Edukids. Yang pertama itu ada pemilik, saya sendiri Reka Faizara Mahendani, lalu ada sekretaris Almeida Azka, ada bendahara Albiano, ada penasihat seperti untuk penasihat anak-anak seperti guru, itu ada Tinta Angelica, lalu ada anggota Muhammad Zaid Abdillah, lalu ada tim kawan-kawan lainnya.
Lalu selanjutnya di sini ada kajian aspek pasar dan pemasaran. Untuk yang pertama itu ada target usaha. Seperti yang dikatakan tadi, target usahanya itu anak-anak usia dini yang membutuhkan media pembelajaran edukatif aman dan menyenangkan. Lalu ada orang tua juga sebagai fitur monitor dan dashboard untuk perkembangan anak dan untuk mengontrol perkembangan anak gitu. Lalu yang kedua itu ada potensi pasar. Potensi pasar Storyplay Edu Kids itu masih berkembang di lokasi khususnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan prospek ekspansi ke tingkat nasional. Bisnis ini memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam tren edukasi digital anak usia dini yang sedang meningkat di Indonesia, sehingga potensi market share diperkirakan akan tumbuh seiring dengan mengembangkan fitur konten lokal dan model langganan e-book eksklusif yang menarik pelanggan tetap. Lalu yang ketiga itu ada harga dan distribusi. Di sini dijelasin. Yang pertama itu ada bulanan itu 49.000 per bulan dengan akses penuh perpustakaan konten plus fitur premium, target user fleksibel tanpa komitmen panjang. Lalu ada langganan tahunan yaitu 399.000 per tahun. Efektifnya itu 33.000 per bulan. Nah, akses ini penuh dengan diskon besar, dorong komitmen dan retensi pelanggan. Lalu ada juga paket institusional B2B custom estimasi yaitu 150 per siswa dan juga per tahun. Harga disesuaikan jumlah siswa plus diskon volume. Integrasi sekolah skala besar. Nah, lalu selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Kita pakai 4P ya. Yang pertama itu ada produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang terakhir promotion. Nah, untuk produk itu aplikasi mobile atau IOC atau Android dengan buku digital interaktif Nusantara, MVP, perpustakaan cerita, gamifikasi dasar per orang tua, rencana itu seperti AI personalisasi, AR, dan audio. Untuk price-nya itu value based, premium gratis, bulanan, dan juga tahunan. Dan juga ada B2B, custom discount volume. Dan untuk place-nya itu digital via Google Play Store. Dan juga website, kemitraan B2B sekolah atau komunitas parenting. Yang terakhir itu ada promotion. Itu ada fase pertama itu peluncuran atau siaran pers, iklan, mega dan influencer. Lalu yang kedua, lalu ada fase 2, akuisisi, content marketing. Lalu ada fase 3, retensi seperti email, referral, event, lomba, dan webinar. Lalu selanjutnya, di sini ada kajian aspek lingkungan atau PASTEL. PASTEL dikaji secara mendalam untuk memahami dampaknya terhadap industri teknologi pendidikan atau educate anak dini di Indonesia. Analisis PASTEL merupakan kerangka kerja strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memantau faktor-faktor lingkungan makro eksternal. Faktor-faktor ini mencakup ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan, dan hukum juga atau legal. Bagi Storyplay Edu Kids, analisis ini esensial untuk mematahkan peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal, yang pada gilirannya mempengaruhi kelayakan strategis dan operasional jangka panjang perusahaan. Lalu di sini ada kuantifikasi PASTEL. Di sini sudah dijelaskan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga legal. Di sini ada peluang besar, lalu untuk skornya, bobotnya, lalu ada keterangannya juga. Nah, selanjutnya di sini ada kajian aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi kantor pusat operasional didasarkan pada analisis komparatif terhadap beberapa alternatif di Kabupaten Karawang. Lokasi yang dipilih harus menunjang kebutuhan infrastruktur teknologi, aksesibilitas bagi sumber daya manusia atau SDM, dan citra operasional perusahaan berdasarkan dokumentasi identitas perusahaan. Itu berada di lokasi Jalan Galuh Mas Raya, Sukaharja, Kecamatan Teluk Jamai Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lalu untuk tata letak perusahaan kami, perusahaan akan menempati unit kantor kreatif atau creative office 2 lantai seluas 150 meter persegi atau 75 meter persegi per lantai. Tata letak dirancang oleh arsitek untuk memaksimalkan kolaborasi dan produktif tim digital.
Lalu selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana. Sarana pendukung operasional yang esensial di lokasi meliputi listrik, internet, air, dan sistem keamanan. Lalu prasarana utamanya adalah bangunan kantor 2 lantai seluas 150 meter persegi di Jalan Galuh Masaya. Status prasarana ini adalah sewa atau lease dengan biaya tahunan yang telah dianggarkan. Lalu selanjutnya di sini ada tata letak perusahaan kami. Ini untuk bagian depannya, ini untuk lantai 1 dan itu untuk lantai 2. Lalu selanjutnya di sini ada peralatan. Sebagai perusahaan teknologi, peralatan utama adalah perangkat keras, komputasi, dan produksi. Nah, di sini ada perangkat jaringan dan kantor. Lalu ada perangkat keras produksi dan juga ada peralatan studio audio. Nah, lalu selanjutnya ada juga bahan baku. Di sini ada beberapa bahan baku dan ada unitnya juga, lalu ada keterangan untuk bahan baku digitalnya. Bahan baku dalam bisnis digital adalah lisensi perangkat lunak atau software, layanan cloud, dan aset digital lainnya yang digunakan untuk produksi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kajian aspek teknis dan teknologi. Di sini ada manajemen proyek. Proses operasional inti Storyplay Edukids adalah siklus hidup pengembangan produk digital atau digital product life cycle. Pihak eksternal yang terlibat itu ada pengguna, yaitu orang tua dan anak, sebagai pemberi feedback dan validator ide. Lalu ada mitra konten, sebagai pakar pendidikan psikolog anak, penulis dan ilustrator, freelance, itu jika diperlukan dan jika dibutuhkan saja. Lalu selanjutnya ada platform distribusi, Google seperti Play Store dan juga Apple App Store sebagai penjaga terbang. Lalu di sini ada alur proses produksi konten, sudah ditata ya. Di sini alurnya, lalu di sini ada aspek teknisnya. Untuk bagian SDM yang pertama itu ada pemilik, yaitu saya sendiri bertindak sebagai product manager, menentukan visi produk dan mengawasi seluruh alur kerja produksi. Lalu yang kedua ada sekretaris dan bendahara, itu mengelola administrasi lisensi, perangkat lunak, pembelian aset dan juga operasional kantor. Yang ketiga ada tim kreatif, merupakan inti dari tim produksi dengan job description teknis. Lalu selanjutnya itu ada teknologi. Sistem teknologi Storyplay Edukids dirancang sebagai arsitektur cloud native yang modern, ringan, dan scalable. Inti sistemnya adalah aplikasi mobile yang dibangun untuk framework cross-platform atau Bluefur atau React Native. Lalu selanjutnya di sini ada mesin atau perkembangan teknologi. Sudah dijelaskan, di sini ada beberapa mesin seperti laptop pengembangan, perangkat studio audio, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, di sini ada kajian aspek finansial. Nah, di sini ada payback period atau PP, investasi 4 bulan, 28 hari dibulatkan menjadi 5 bulan. Nah, untuk average rate of return atau ARR-nya itu tingkat pengembalian rata-rata buku adalah 624,5%, jauh di atas rata-rata industri, menunjukkan efisiensi modal yang sangat baik. Dan untuk net present value atau NPV-nya yang dihasilkan menunjukkan nilai positif sebesar 1 miliar lebih, sehingga investasi ini diproyeksikan akan sangat menguntungkan dan sangat layak. Lalu ada Profitability Index atau PI. Perhitungan menunjukkan bahwa PI-nya itu sebesar 11,55 kali. Artinya rencana bisnis Storyplay Edukids sangat menguntungkan dan juga sangat layak. Lalu ada Internal Rate of Return atau IRR sebesar 244,46%, jauh lebih besar dari tingkat bunga pinjaman atau deposito bank manapun, semisal 12% gitu. Tapi ini jauh di atas itu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada alat ukurnya untuk masing-masing aspek kajiannya. Nah, yang pertama itu ada payback period, untuk hasil pengukurannya itu 5 bulan, standar kelayakannya 5 tahun. Ada average rate of return-nya itu seperti yang dijelaskan tadi, itu 624,5%, lebih banyak ya daripada bunga bank untuk standar kelayakannya. Dan untuk net present value atau NPV-nya itu sebesar 1 miliar lebih, yaitu standar kelayakannya itu positif. Dan untuk profitability index-nya itu 11,55 kali, standar kelayakannya bagus, kurang lebih 1. Lalu ada internal rate of return atau IRR-nya 244,46%, lebih besar 12% ya dibanding bunga
bank lainnya di atasnya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Untuk bagian aspek hukumnya, legalitas lengkap sebagai PT, HAKI, merek atau hak cipta, patuh undang-undang, PDP, data anak, minim risiko hukum, kredibel untuk konsumen atau mitra. Lalu untuk bagian prospek pasarnya, potensi besar anak usia 4 hingga 12 tahun, target orang tua milenial dan Gen Z, unggul konten Nusantara dan monitoring, strategi 4P, sinergis, kompetitif versus ruang guru. Lalu untuk bagian aspek fiskalnya, skor 85 positif, dukung politik atau ekonomi, atau anggaran pendidikan UMK Karawang, sosial atau screen time budaya lokal, dan juga teknologi, internet 75,5%, eco-friendly dan legal patuh. Lalu untuk bagian aspek teknis dan teknologi, lokasi Karawang optimal, layout produksi kreatif, peralatan lengkap, SDM tim kreatif atau developer, app mobile atau Android interaktif dengan gamifikasi AI atau AR. Lalu yang terakhir itu adalah kondisi keuangannya, investasi sebesar 100 juta plus modal kerja dan targetnya juga 2.400.000 user per tahun. Itu sebesar 48 juta pendapatan. Dan cash flow positif, BEP cepat, NPV, IRR dan PI-nya itu layak, prospek untung berkelanjutan, seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.